Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita punya sesuatu dulu nih buat media dan Regina ya. Silakan. Makasih, A. Dibuka sekarang aja. Mami. Ya. Maaf, Mbak, dia nggak dapat, maaf ya. Mbak dia malah dapat dari Bismillahirrahmanirrahim. suaminya. Apa ya? Apa ya ini ya isinya? 1, 2, 3. Wow, Masya Allah. Tunjukin dong. Foto almarhum ya. Kak, kapan perginya? Baru lihat gini aja udah sedih. Makasih ya, FVP. Ya. Kapan Papa pergi tuh? Kasihan. 2020, A. Tapi masih berasa kejadiannya kayak kemarin ya. Hmm. Kamu tuh betul, maaf hubungannya Ya. kurang baik. Iya, kurang baik-baik aja sama Papa. Papa itu keras. Sebenarnya saya malas nangis gitu, karena mau apa ya? Bukan dibuat-buat, memang apa ya? Ngeliat Papa itu ya sedih ya, kasihan, kesel juga. Namanya hubungan antara orang tua sama anak ya. Jadi muka Papa itu sama aku tuh, kata tante sama mama itu mirip banget waktu mudanya. Jadi mungkin panas ya. Iya. Iya, jadi maunya Papa Bertentangan gitu. bertentangan. Jadi kamu tuh kalau jadi main sinetron tuh jangan sinetron aja. Ayo dong naikin lagi gitu. Nah, maksudnya kita udah berusaha ya, tapi kan rezeki masing-masing ya. Siapa sih yang nggak mau yang paling ngetop gitu, mungkin kayak Irfan, siapa yang nggak mau gitu ya. Tapi ya rezeki kan masing-masing. Ya saya udah mencoba, tapi ya Allah kan berkata lain. Maksud gitu. Papa mau nge-push, tapi anak merasa ya udah. Udah. Itu akhirnya nggak pernah akur dari dulu. Ya dari saya SMP SMA, terus ya di rumah itu saya ya apa namanya keras lah Papa itu ya. Serumah. Satu rumah. Iya, serumah Pak, serumah. Saya pisahnya karena saya ke Jakarta. Oke, akhirnya Papa sakit betul. Ya, Sakit apa? Papa itu komplikasi lah, ada hernia, ada liver, jantungnya, ginjal. Katanya kamu berusaha memperbaiki hubungan hanya beberapa jam sebelum Papa pergi. Ya, jadi kita sempat gak omongan tuh, apa percaya nggak? Itu hampir 2 tahun ya. Ya. Lebaran pun. Kebetulan pas Lebaran itu saya mencoba untuk hubungi beliau, tapi ya banyak ya tante-tante. Hampir 2 tahun, kebetulan pas Lebaran tuh nggak ketemu. Artinya nggak ketemu Lebaran kedua. Kalau ada ketemu Lebaran kedua pasti saya minta maaf gitu. Oke. Nggak. Jadi ego laki-laki dua-duanya. Dua-duanya dia keras, dia juga makin keras gitu. Karena Berapa jam sebelum Papa pergi? jadi itu dorongan dari mertua juga, dari tante, sampai mama pun waktu itu manggil saya abang ya. Bang, minta maaf sama Papa gitu. Terus saya bilang, enggak, saya bilang, enggak, saya nggak mau minta maaf. Udah kalau Papa, sampai saya bilang, udah kalau Papa insya Allah, kalau Papa pergi insya Allah Papa husnul khotimah. Saya bilang gitu, jangan Papa nih udah, kayaknya Papa udah, ya gitu ya, Udah parah. udah parah. Udah tanda-tanda istilahnya. Iya. Terus? Saya masih keras. Itu maghrib gitu Kak. Entah kenapa pas saya sholat maghrib, saya mohon sama Allah, ya Allah buka pintu hati saya gitu. Terlepas siapa salah, siapa benar, tolong bukakan pintu saya gitu. Ya Alhamdulillah waktu itu saya coba video call. Gak ketemu langsung? Enggak, saya kan di Medan. Di COVID, waktu itu lagi Covid. Oh iya pas Iya, nggak Covid. bisa kan. Lagi marah-marahnya Covid. Terus ya gak bisa seenaknya pindah tempat Iya. juga kan? Video call. Saya video call. Masih bisa komunikasi? Masih bisa komunikasi. Terus saya bilang, apa kabar Pak?
Baik. Bapak cuman berbaring. Dia liatin saya. Terus dia bilang, ada malaikat di atas. Masya Allah, beneran. Iya. Malaikat mana Pak? Itu di atas. Kayak gitu. Bapak mau maafin abang nggak? Saya bilang. Terus, iya. Iya, Papa maafin. Doain abang ya Pak. Supaya abang bisa bertahan, supaya abang bisa seperti yang Papa mau. Dan ya mungkin tersendatnya abang mungkin ya karena Papa ada sakit hati ya. Ada ridho Allah fi ridho walidain itu juga. Iya, kayak gitu Pak. Terus Papa bilang, iya Papa doain. Bener-bener minta maaf, Papa kangen sama dan Papa. berapa jam kemudian meninggal? Iya, selama saya kan tinggal di Cilegon waktu itu Pak. Saya ada syuting waktu itu kan, masih syuting FTV. Selama perjalanan saya gelisah gitu, sampai saya nggak kuat nyetir. Besoknya syuting nih, harusnya syuting nih. Tapi di cancel. Saya ke pom bensin. Saya bawa bensin, saya telepon itu tante-tante semua udah pada ngumpul. Di sana. Ya di rumah, udah rame gitu. Saya video call lagi, Papa. Saya telepon adik saya, gimana keadaan Papa? Papa muntah darah. Kayak gitu. Ya Allah, saya bilang. Masih lama nggak usia Papa ya gitu, saya udah ada firasat. Rasanya pengen langsung terbang ke Iya. sana. Terus saya bilang, saya telepon manajer casting salah satu PH. Om, sorry Om, kayaknya Anda nggak bisa ikutan untuk syuting. Mohon maaf, Papa ini kayaknya koma. Kayak gitu. Hah? Udah buruan pulang pesen tiket gitu. Saya mau pulang pesen tiket, tapi banyak dipersulit kan. Ada Saat itu iya, ya, ada ada cek ada ini, surat iya, apa, surat surat ini, apa. cek itu segala macem. Jadi Dan itu nggak bisa diburu-buru. nggak bisa buru-buru gitu kan. Pokoknya gimana caranya saya mau pulang. Saya cari tiket. Kebetulan pas jam setengah 12 saya udah nyampe di Jakarta dari Cilegon. Saya terus komunikasi sama adik saya. Papa Malam di mana? itu? Malam. Terus Papa di mana sekarang gitu. Di ruang ICU Bang. Gitu. Tapi masih bisa ngobrol ya, masih bisa ngobrol. Dari jauh kan handphone nggak ada, nggak boleh. Tolong video call lah. Saya pengen lihat muka Papa gitu. Dari jauh. Papa cuman berbaring gitu kan. Terus ya cerita dari adik saya paling kecil. Ya dia bilang, Papa pengen air putih. Kayak gitu. Oh iya Pak. Adik saya beli. Nah, ini Pak. Terus dia kayak ngulur-ngulur gitu. Sedotannya mana gitu. Kalau dibilang pipet ya. Pipetnya mana? Oh iya Pak, lupa. Lagi ke bawah. Udah sedotannya. Ada satu lagi nggak? Pokoknya ada, dia ngulur terus tuh. Ngulur-ngulur terus sampai hari jam 12 lewat Jumat. Itu kejadian Kamis kan. Jam 12 lewat. Papa minum. 1 teguk, 2 teguk. Udah Langsung Jatuh. berbaring, jatuh. meninggal. Jatuh, terus muntah darah lagi. Udah terakhir itu. Kejang-kejang dikit. Udah. Gak ada. ya Allah. Ya. Tapi kamu sempat ke sana akhirnya? Enggak, ya saya cuma bisa video call karena apa ya? Ya saat itu Susah, situasi sangat sulit jadi sekali. pemakamannya pun tidak ikut. Nggak ikut. Ya nggak Nggak- bisa. Apa? Anda masih bisa komunikasi. Ini udah 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Itu pasti ada yang unek-unek pengen disampaikan ke Papa. Iya. Ya, Ngomong apa? unek-uneknya ya. Apa ya? Kenapa sih kita nggak bisa bareng gitu? Kenapa kita selalu bertentangan? Padahal dari hati yang paling dalam, saya nggak ada seorang anak membenci anak, membenci bapak. Saya pengen, kayak apa ya? Saya punya rasa iri gitu, Pak. Ngeliat Ngeliat orang lain gitu, akur gitu sama bapaknya. Kok saya nggak bisa, gitu. Tapi saya yakin sih, di nggak akurnya itu Papa tuh bangga. Pasti dia juga mengobati rasa rindunya ngeliat kamu di TV,
Iya. Tapi kita yang tidak bisa ngelihat beliau. Iya. Beliaunya ngelihat kita gitu ya. Yang paling nyeseknya itu dia pengen gendong cucu. Cucu dari si abang. Belum. Belum. Jadi anak saya lahir masih usia 2 bulan lah. Bulan. Terus dia bilang pengen meluk. Tapi ya hubungan kita kan nggak baik-baik. Tapi alhamdulillah ya Allah masih baik ya. Maksudnya jika video call itu tidak dilakukan, Wah itu penyesalannya Itu luar nyesek biasa. banget. Luar biasa. ya setidaknya walaupun video call Ya kan, ada kan komunikasi. saya juga pernah lihat video sama bapak kan. Ya, ya, ya. Nggak bisa kebayang gitu. Tapi untuk mengobati rasa rindu kita punya sesuatu tuh, Kak. Ini, maaf. Ya ini boleh dibawa pulang ya. Makasih ya. Bismillah. Kami membuat ini tadi katanya. Ini dengan teknologi AI itu Masya Allah kita bisa mewujudkan pengandaian-andaian kita. Ini tuh Pengen bareng cucu katanya. foto keluarga bersama dan papa. Ini juga boleh bawa pulang. Kasih ya. Udah kasih semua. Ya. Aduh, andai terjadi pertemuan ini coba betapa bahagianya papa saat itu tuh. Pas lebaran ini ya. Karena papa suka banget cucu cewek. Ya sayang. Gak pernah bisa terjadi lagi. Ini yang ditunggu, yang anak pertama gitu. Karena kan di antara semua aku yang telat nikah ya. Jadi adikku juga paling kecil belum nikah. Jadi adik pertiga udah nikah, adik kedua udah nikah, ya laku. Dan alhamdulillah sih pernikahan aku beliau datang. Pernikahanku datang setelah pernikahan baru hubungan ini tidak baik-baik aja. Tapi pas nikah katanya betul keluarga Gina justru yang awalnya tidak merestui, betul? Betul. Kenapa dulu tuh? Mungkin Karena profesi kah? Benar. Profesi. Ya profesi artis tuh ya kita tuh ya. Khawatir. Masih banyak kekhawatiran dari orang tua ya. Dengan berbagai macam berita negatif. Tapi kan nggak semuanya ya. Nggak semua sih. Terus meluluhkannya gimana? Meluluhkannya karena dia bikin buat kepercayaan orang tua, terus dia sholatnya juga nggak tinggal, itu sih sebenarnya. Ya kamu juga lagi hijrah betul? Istiqomah sih ya, hijrah lebih berat ya. Ya, berusaha istiqomah. Kan dari dulu kan aku tinggal sama Atu tuh kakek. Ya, jadi Atu yang selalu mengajarkan sholat tuh jangan tinggal. Jadi dari aku kecil sampai sekarang alhamdulillah sebandel apapun, separah apapun, sholat gak pernah tinggal. Kehidupan malam kamu gimana tuh? Kehidupan malam, alhamdulillah sih ya. Ya apa ya, saya terkontrol. Apa yang nggak boleh diminum, apa yang nggak boleh ya ngerti maksudnya. Saya nggak pernah sekaligus saya lakuin. Kan karena kamu nge-DJ juga ya? Iya, sampai. Tapi kadang-kadang orang tuh ngeliat profesi DJ itu kayak kehidupan glamor malam, padahal kan nggak semuanya Nggak juga. semua, sampai saya bilang munafik. Ini DJ Muna gitu. Iya, ada salah satu owner yang lumayan lah alhamdulillah ya. Muna, baru kamu yang nolak saya minum. Saya yang punya klub ini, sampai gitu, blacklist di seluruh. Oh, terserah. Pernah? Pernah. Hanya menolak. Hanya menolak dia, ya karena ownernya kan. Nggak sopan gitu, kamu nggak sopan. Saya bilang, saya nggak minum, saya bilang. Boleh tanya seteguk pun saya bir atau apa, maaf ya gitu. Alkohol ya, belum pernah setetes pun. Karena memang saya hobi musik, papa saya pemusik. Saya main drum, saya nyanyi gitu ya. Saya hobi gitu. Jadi ya antara hobi sama yang batil saya nggak lakuin. Kebetulan hobinya ada di area yang Iya. tapi ya harusnya menghargai juga lah prinsip orang ya. Iya gitu. Saya bilang, Akhirnya di blacklist. besok karena Sempat. mungkin ya karena mungkin dia kan pengaruh alkohol. Besoknya dia bilang panggil median gitu ke ruangan saya. Saya mau pulang ke Jakarta. Saat itu saya dipanggil, ya Pak. Maaf tadi malam ya Pak. Saya minta maaf katanya. Hah? Oh iya? Saya minta maaf. DJ pertama yang nolak saya minum baru kamu, dan saya DJ pertama yang saya lihat orang gak alkohol tuh baru kamu. Saya tambahin buat kamu. Justru Ya, ini permohonan maaf buat dari saya. Salam buat keluarga. Teruskan yang seperti itu. wow. Ya. Dan efeknya juga menurut saya sih jadi baik ke bapak itu loh. Iya, terus malah saya dikontrak beberapa kota sama dia. Masya Allah. Ya, Dalam karena setahun.
menemukan orang yang memegang prinsip itu sulit. Sangat sulit tak ya, nggak tahu, nggak apa ya, nggak tergiur sama sekali. Bilang bapak itu gue juga nggak minum. Gak sama ya. Siapa tahu ya, siapa tahu langsung dikontrak kan. Dapat juga gue kali ya. Tapi ngomong-ngomong kalau kamu berperan di sinetron tuh kan, kalau senior kita kan cantik serem gitu ya. Nempelnya sebagai hantu Udah gentayangan. senang dibilangin cantik ya, tuh tiba-tiba serem. Habis nempelnya kan Yang si penting manis cantik. itu ya. Melekat. Nah kalau banget kamu tuh nempelnya tuh antagonisnya tuh sering banget ya. Sering, jadi awal memang masuk sinetron setelah itu PH memang disuruh peran antagonis. Dan nempel akhirnya. Nempel dan kita pindah PH, di switch untuk jadi baik, bisa juga gitu. Iya, sebetulnya. Sebetulnya, terus masuk lagi komedi. Salah satu PH. Bisa juga. Bisa juga, jadi ya apa aja, cuman yang dibutuhkan PH yang sebelum ini memang antagonis. Saya kan di PH yang satu ini 12 tahun lah. Ya Itu udah. namanya aktor. Aktor Iya, yang fleksibel. Tapi justru orang yang acting bener tuh yang antagonis loh. Cuman gini, Iya katanya ya. keselnya kalau misalnya Karakter, Capek kan? katanya. capek, kita kan mesti berpura-pura baik, berpura-pura. Itu namanya acting. Iya, itu kan Mbak, maksudnya orang jadi ngeliat kita tuh sebel banget ketika saya live gitu ya. Itu acting kamu berhasil. Kasih bagus, Iya, nanti actingnya betul. berhasil. Tapi nggak dapat saweran jadinya kan sebel. Benar, itu benar. Iya. Nyebelin. Iya, susah. Jadi apa yang begitu live, ini mah yang tukang selingkuh ini. Gitu. Ada yang gitu. Aduh, capek deh. Capek. Dia mendingan acting selingkuh tapi setia daripada acting setia tapi selingkuh. Insya Allah, mudah-mudahan doain. Tapi pernah ke bawah nggak sih kadang-kadang kan ke bawah keseharian? Oh iya. Istri gimana? Iya Kak Gina gimana tuh? Awalnya kaget ya sayang ya. Ya contohnya kita nggak ada maksud, dia mungkin lagi capek. Iya. Lagi capek, anak kan masih bayi waktu itu kan. Jadi kita pengen butuh, Lagi rewel gimana sih ya, banget. butuh ketenangan gitu ya. Sini banyak banget gitu ya, butuh tenang gitu. Saya pengen nangis segala macam, mungkin Dedi segala. Aduh aku capek deh, gitu. Ya kamu dulu dong gitu. Jadi tanpa sadar, oh iya kasar ya. Itu sangat menghayati peran. Iya ke bawah Sampai ke soalnya. bawah. Oh, emang kadang suka kelepasan gitu ya? Iya, Ke bawah ya? Iya. Bawah. Tapi ini yang berikut ini bukan berperan tapi ini nyata. Nyata apa? Ada seorang dokter yang dibayarnya tuh boleh pakai hasil bumi. Wah, Batu bara 1 truk. sama aja. Maksudnya kayak Beneran. hasil tani gitu ya? Ya. Sesaat lagi ya tetap di FFM Gloriar pagi.